bajingan. Mati kau. Lumayan juga. Lagi-lagi kamu mengikutiku. Ngikutin apaan? Aku kesini buat balas dendam nyonya. Siap-siap. Hei, aku diserang perampok. Di parkiran bawah tanah perusahaan Shanghai. Memang tinju paling ampuh. Nyonya, aku sudah balas dendam untukmu. Sial, aku mau. Ini pasti bukan aku nggak sejago itu. Duduk. Pak polisi, aku benar-benar nggak ingat sama sekali bagian ini. Aku beneran nggak tahu, kenapa aku bisa ada di sana. Aku kan tadinya baik-baik aja di rumah sakit. Entah kenapa tiba-tiba ada di garasi. Maksudmu wanita di video itu bukan kamu? Maksudmu sebelumnya tersangka sudah pernah menyerangmu? Iya, waktu itu di rumah sakit. Pali, bisa cek rekaman CCTV untuk bukti 003102. Pak polisi, aku kayaknya kesurupan. Selama interogasi, jawab dengan serius. Pak polisi, yang aku bilang beneran semua. Aku yakin dia sengaja mau melukai orang, harus ditindak tegas. Jangan-jangan dia yang nyalahin aku? Kalau bukan karena ambulans datang cepat. Mungkin aku sudah mati di tangannya. Aku yang panggil ambulans untuknya. Halo 120? Iya dong, kalau aku mau bunuh dia. Masa aku mau nolong dia? Dia kan direktur yang pinter, pasti ngerti maksudku. Aku udah kopi rekaman dashcam mobilmu. Waktu itu emang dia yang telpon ambulans. Dia ini orangnya kepribadian ganda ya? Jangan-jangan. Aku beneran kesetrum sampai kepribadian ganda? Semua ini dilakukan oleh kepribadian violenku yang terpendam. Bego banget. Suek, masuknya gimana? Tulija? Ditanya nih. Barusan bilang apa? Nanya tuh, masuknya gimana? Katanya aku membunuh orang. Aku kok bisa sampai di sana ya? Jia. Kamu kenal dia? Dia salah satu pasienku, baru keluar dari RS. Kurasa dia mungkin kebingungan setelah kesetrum listrik. Sudahlah, aku harus cepat menemui Lan Yao untuk menyelesaikan masalah bug ini. Kondisi tubuhmu sekarang tidak boleh kemana-mana, biar aku saja yang pergi. Kak, masalah yang kubuat ini harus kuselesaikan sendiri. Aku tidak ingin selalu bergantung padamu untuk segala hal. Aku akan menemanimu pergi. Lan Yao, waktunya mendesak. Langsung saja ke intinya, kenapa game ini macet di adegan jenderal terjun dari tebing. Jenderal terjun dari tebing. Kecerdasan buatan Banggan. Aku percaya kemampuanmu. Tapi bug di game ini sudah lebih dari 48 jam belum terselesaikan. Aku butuh penjelasan yang masuk akal, bukan alasan yang asal-asalan. Lan Yao, apakah kode jenderalnya yang bermasalah? Pengembangan game ini sebenarnya adalah Bos Xiao yang menghilangkan semua hambatan dari Dewan Direksi untuk kalian. Perkembangan game ini berkaitan dengan keselamatan perusahaan. Sebagai investor, kami berhak tahu. Kamu bukan Lan Yao. Apa yang tidak mirip Lan Yao dariku? Kamu pernah bertemu Lan Yao sebelumnya? Lan Yao bilang dia fobia sosial, jadi kami selalu berkomunikasi online. Dia pernah bilang padaku, metaverse cinta ini menghabiskan semua tenaga dan perhatiannya.
Dia tidak mungkin tidak peduli dengan bug game ini, dan lagi. Game ini punya masalah besar. Dia pasti tidak ada waktu untuk melukai dirinya sendiri. Apalagi melakukan manicure. Ini sama sekali bukan gayanya. Kenapa bisa dia? Kamu tidak mau menjelaskan? 100.000 pasti cukup kan? 100.000. Kembaliannya tidak usah. Halo Boss Xiao. Sudah sampai Lan Yao? Kami sudah janjian. Kamu kan jarang ketemu dia, makanya tidak kenal. Sial-sial. Ada apa? Dia orang yang tadi ku bicarakan. Tidak mungkin kebetulan seperti ini kan? Kamu kenapa sih? Tinggal selangkah lagi kerjasama. Jangan sampai gagal karena hal kecil. Kamu kenapa sih? Cepat keluar dong. Kamu pura-pura jadi aku. Aku pura-pura jadi kamu. Kamu adalah Lan Yao. Boss Xiao. Ling Ling sekarang di rumah. Dia bekerja keras untuk menyelesaikan kode jenderal dengan gila-gilaan. Demi masalah pekerjaan, dia tidak makan, tidak minum, dan tidak tidur selama beberapa hari. Sepengetahuanku, dia dipukul orang. Sekarang dia ditahan di kantor polisi. Tidak mungkin, Ling Ling kami. Dia orang yang paling lembut dan paling manis di dunia. Pasti orang yang dipukul itu bermasalah, dia hanya membela diri. Dia memukulku. Ini bukan penjara langit, kan? Aku ditangkap dan dimasukkan ke penjara langit. Ini membuktikan penjahatnya sudah kubunuh. Terima kasih atas perlindungan Dewa Langit. Ini gila. Jangan-jangan tidak mungkin seburuk itu, kan? Aku lapar. Kalian? Penjaga penjara. Sudah waktunya mengantar makanan terakhir. Apa katamu? Sebenarnya, dia pacarku. Pacarmu ingin membunuhmu 2 kali. Tuan Xiao. Jangan karena perasaan pribadi, biarkan penjahat bebas berkeliaran. Menjaga ketertiban umum adalah kewajiban setiap warga negara. Dia punya masalah mental dan suka berfantasi. Agar dia cepat pulih, aku hanya bisa mengikuti saran dokter. Menemaninya bermain peran, kebetulan kali ini penyakitnya kambuh. Jadi terjadilah hal-hal ini, maaf Ali. Sudah merepotkan Anda. Anak muda. Bermain game antara pasangan harus ada batasnya, kan? Iya, Anda benar. Sekarang aku akan bawa dia pulang. Penjahat, kau ternyata belum mati. Ayo kita bertarung lagi. Kau mau membawanya pergi? Kambuh lagi. Sayang, aku datang menjemputmu pulang. Prajurit bisa dibunuh tapi tidak bisa dihina. Aku akan memotong-motongmu. Untuk mempersembahkan kepada arwah jutaan korban di kuil dewa. Jangan menyerah berobat. Jika kau tidak ingin menghabiskan sisa hidupmu di penjara, ikutlah aku pulang dengan baik. Penjahat, jangan lari. Lan Yao, jika dia ada kesalahan padamu, aku minta maaf atas namanya. Saudara, kau tidak tahu. Aku dan Xiaoran si penjahat punya permusuhan yang tidak bisa didamaikan. Dendam ini harus dibalas. G mengalami bug, semua orang sangat panik.
Kita cari solusi bersama. Jangan hadapi ini dengan cara pura-pura gila. Sudah ketahuan, berhenti acting. Nyonya, ini kesempatan langka. Aku akan bertarung habis-habisan dengannya. Aku kasih kamu 3 langkah, jangan bilang aku menindasmu. Kak, ayo kita pergi. Lain kali kita bicara lagi dengannya. Nyonya, jangan ikut campur, ini urusan antara kami pria. Saudara, kamu juga jangan ikut campur, ini urusan pribadi antara aku dan dia. Sial, aku lupa dia bisa ilmu sihir. Terlalu dekat bisa bikin aku pingsan. Nyonya, aku lagi gegabah. Dewa Lanyao ini agak berbeda dari yang dibayangkan. Awalnya kira dia ahli teknologi, ternyata agak gila. Masih soal yang sama. Kalau dia tidak bisa memperbaiki celah ini, kamu mau bagaimana? Dia pasti bisa memperbaikinya. Kamu sangat percaya padanya? Aku percaya pada diriku sendiri. Para anggota dewan itu selalu menganggapku sebagai anak manja yang hidup enak. Aku harus cari kesempatan untuk membuktikan diri. Lagi pula, aku tidak bisa selamanya bergantung padamu. Baik, lakukan yang kamu mau, kakak selalu mendukungmu. Antar aku ke kantor, ada urusan yang harus kuselesaikan. Depresi berat bisa menyebabkan kepribadian ganda. Dan sangat mungkin memunculkan kepribadian yang kasar. Kepribadian kasar apa? Tidak masuk akal. Kalau aku tidak salah ingat, siang tadi datang ke tempat ini. Syukurlah pintunya terbuka. Bajingan licik ini ternyata menempatkan penjaga. Senjatanya kelihatan enak dipakai. Tak disangka, bajingan ini sampai berusaha keras untuk membunuhku. Bahkan tempat tinggalku diselidiki dengan sangat detail. Rupanya sudah direncanakan dari dulu. Sungguh licik. Kalau bukan kepribadian ganda, lalu bagaimana menjelaskan semua perilaku Lanyao ini? Dendam pembunuhan istri tidak bisa dimaafkan. Jangan gegabah, tenang, jangan marah, matilah kau. Lagi-lagi kamu. Betul, aku. Aku kembali lagi. Sekarang tidak ada orang di sini, ayo kita bertarung dengan bebas. Aku sarankan kamu pergi, kesabaranku ada batasnya. Aku lupa. Penakut yang tidak punya tenaga. Begini, aku bertarung dengan tangan kosong, kasih kamu 3 langkah. Jangan bilang aku Xingtian menindasmu. Xingtian. Ternyata dia membayangkan dirinya sebagai karakter dalam game. Jangan-jangan dia benar-benar mengalami kepribadian ganda? Aku kasih kamu duluan, ayo. Berdasarkan data eksperimen medis saat ini, hanya ada 2 cara untuk mencapai tingkat keberhasilan tinggi dalam pergantian kepribadian. Pertama, stimulasi pukulan keras. Ngapain masih bengong? Seranglah. Siapa tadi?
Dasar bajingan, berani-beraninya main curang. Cari mati. Dasar bajingan, tidak tahu aturan. Mau kabur? Ternyata stimulasi pukulan keras tidak efektif. Mungkinkah? Apa maksudmu? Waduh, dia mau pakai ilmu hitam lagi nih. Bos Yao, kamu ngapain? Lan Yao. Ternyata stimulasi hormon berhasil. Bos Yao, kamu tadi. Aku tadi menyelamatkanmu, sekaligus menyelamatkan diriku sendiri. Kenapa aku bisa ada di sini? Bos Yao, dengar penjelasanku. Tidak perlu penjelasan. Bukan aku. Itu Bos Yao. Aku belakangan ini kesetrum, jadi pikiran agak kacau. Abaikan saja semua yang terjadi tadi. Bos Yao, sudah makan malam? Hancur, benar-benar hancur. Aku berkali-kali menyinggung perasaan kalian sampai habis-habisan. Gennya juga gagal diluncurkan, impian pun buyar. Tapi kenapa aku merasa aneh ya? Padahal tadinya baik-baik saja. Bajingan! Ilmu hipnotis apa yang kau gunakan sampai aku terjebak di sini?
Ini bukan perbuatan pria sejati. Apa ini? Dia mau apa lagi nih? Jangan-jangan kontak fisik tidak mempan? Rupanya, setelah tidur, dia akan memunculkan kepribadian kedua. Ternyata berpegangan tangan juga efektif. Andai tahu, mending gak usah ciuman. Bangun. Selamat pagi, Bos Xiao. Apa aku tertidur di dalam mobil? Kita tidur berpegangan tangan semalaman. Ini terlalu dramatis dan norak. Apa aku menggeretak gigi, mendengkur, atau ngiler? Sepertinya cara ini berhasil. Aku akan mengantarmu pulang dulu, kamu makan dulu. Jam 2 siang rapat di kantor. Setelah itu, ada hal penting yang ingin kubicarakan. Baik. Ingat, jangan tidur saat di rumah. Bos Xiao si tukang peras sudah terkonfirmasi. Syukurlah orang tuaku tidak menciptakanku terlalu buruk. Semoga perlengkapan ini bisa menahan kerusakan saat rapat nanti. Semangat, Lan Yao. Bos Xiao, Lan Yao si dewa sudah datang. Nona Song, silakan duduk. Ini adalah desainer game Lan Yao. Kemarin kami berdiskusi tentang perbaikan bug game. Kami tetap ingin mempertahankan pilihan awal. Bisakah kamu menjamin waktu rilis game ini? Kami orang tua tidak bisa menunggu lama, kami sudah tua. Tapi kami bukan dermawan. Setiap uang yang kami investasikan harus memberi keuntungan. Tim Nona Lan Yao ini bisa mengerjakan. Kalau tidak bisa, tim A kecil yang ambil alih. 2 minggu? Dalam 2 minggu Lan Yao pasti bisa memperbaikinya. 2 minggu 14 hari, waktunya sangat mepet. Bagaimana kalau dia malas-malasan? Bisakah kau memastikan dia bekerja 24 jam? Kenapa tidak? Bos Xiao, aku tidak akan mengecewakanmu. Lan Yao, jelaskan rencana perbaikanmu kepada semua orang. Baik. Gagal lagi. Kemarin saat ku coba sendiri di rumah, berhasil. Otakku ini. Aku ada harddisk yang tertinggal di rumah. Bos dewa harusnya. Lanjut. Aku akan ambil harddisknya. Kamu kerja yang baik. Aku belum kasih tahu lokasinya.
Kamu jaga Lan Yao di sini, aku akan ambilkan hard disk. Aku saja yang ambil. Aku tidak mau pergi. Jika saat aku kembali kamu tidak di sampingnya, kamu mengundurkan diri saja. Mengerti, bos. Di laci samping meja. Biasanya tempat aku menyimpan hard disk. Tapi mungkin agak berantakan di dalam. Ketemu belum? Gak ada juga. Kamu ini beneran bisa percaya atau nggak sih? Aku ingat taruhnya di. Aku ingat setelah selesai, taruhnya di tempat yang sangat mencolok. Bahkan sempat kepikiran buat dibawa pas keluar. Malah buru-buru meeting jadi lupa. Barang sendiri aja nggak ingat taruh di mana. IQ kamu ini beneran mengkhawatirkan deh. Ini kan karena habis kesetrum jadi agak kacau. Dulu aku nggak kayak gini. Kehidupan pribadi juga sangat teratur. Sejak mulai proyek game ini, aku benar-benar fokus kerja. Jadi bisa dilihat betapa aku ketemu. Ya ampun. Ini kekuatan kapital ya? Jahat banget sih. Ada urusan lagi di perusahaan. Aku nggak masuk dulu ya. Tapi aku mau kasih tahu. Aku rasa bos kita hari ini agak aneh. Kamu hati-hati ya. Cara. Apakah Anda Nona Lan Yao? Ya, saya. Bos Xiao menunggu. Ikut saya. Bos Xiao ada di sana. Nona Lan Yao silakan. Baik. Bos Xiao, ada perlu apa dengan saya? Kamu masih ingat janjimu di rapat direksi? Maksudnya apa? Sebelum tugas selesai, kamu harus tinggal di sini. Jangan bercanda, kamu juga tahu waktunya mepet. Aku masih ada banyak kerjaan yang harus diselesaikan. Bisa dikerjakan di sini. Aku sudah bawa hard diskmu. Tapi, data-data aku ada di komputer rumah. Sudah aku atasi semuanya. Bos Xiao, kok kamu bisa kayak gini? Tanpa bilang-bilang, koper aku. Sama komputer juga dipindahin. Kamu gak menghargai orang banget sih. Karena aku klien Denyu. Aku jual game ke kamu, bukan jual orang. Kembalikan. Lagi pula yang janji di rapat direksi bukan aku. Kamu juga nggak nolak kan? Kamu tahu kenapa? Setiap bangun tidur selalu nempel di aku. Aku. Selama kamu kehilangan ingatan, kamu akan mengembangkan kepribadian lain. Hanya setelah kamu berinteraksi denganku, kamu bisa kembali normal. Maksudmu, setiap kali aku tertidur, aku akan berubah? Hanya kamu yang bisa mengubahku kembali. Kepribadian ini bisa menyebabkan kerusakan besar. Hanya aku yang bisa menekan kepribadian lain di dalam dirimu. Aku menyuruhmu tinggal di sini semata-mata untuk mencegahmu berubah. Agar ada lebih banyak waktu untuk memperbaiki game. Baik, aku akan tinggal. Ayo mulai bekerja. Kamu benar-benar tidak punya perasaan. Sekarang sudah jam pulang. Kamu masih punya waktu 14 hari. Baik. Hard disk.
Sudah jam pulang. Bos Xiao, kamu tidak perlu khawatir tentangku. Jangan pedulikan aku ingin menyelesaikan data ini dulu. Kalau kamu tidak tidur, aku ingin tidur. Kamu tidur saja, aku tidak keberatan. Apa hubungannya dengan aku? Setelah kamu tertidur, kamu akan berubah, nanti malah merepotkanku. Sekarang simpan file dan matikan komputer. Oh iya, aku hampir lupa tentang hal ini. Itu, Bos Xiao, ini hanya ada satu tempat tidur. Lalu, Aku bisa tidur di ruang tamu, atau aku tidur di sofa juga bisa. kamu bisa tidur di sofa. Tapi kamu ingin aku juga tidur di sofa? Naik ke tempat tidur. Ini hanya untuk pekerjaan. Bos Xiao, AC rusak, kamu tidak merasa panas? 23 derajat. Kamu minum air? Tidak usah. Bagaimana kalau ke toilet dulu? Langsung tidur saja. Lalu, Berikan tanganmu. untuk apa? Kita tidak melakukan kontak fisik. Bagaimana aku bisa membantumu mengendalikan Xingtian? Investor dari luar negeri sudah sampai. Kamu di mana? Maaf kakak, tolong bantu aku dulu. Aku akan sampai dalam sekitar setengah jam. Kamu biasanya ingatannya bagus, kok bisa lupa hal yang penting begini? Cepat datang. Baik. Guru biasanya tinggal di mana? Beijing. Dari sekarang sampai aku kembali, kamu harus menyelesaikan. Tahap pertama perbaikan bug. Tapi sekarang aku sudah pulang kerja, waktunya tidur. Sebelum aku kembali, jangan tidur. Bos Xiao, pernah ada yang bilang, kamu punya bakat jadi bos. Kalau aku jadi kamu, nggak akan melawan sia-sia. Baik, klien yang terhormat. Beberapa jam lagi, tinggal 13 hari. Xiao yang kejam, beneran anggap aku buruh data ya? Menderita banget jadi karyawan. Aku akan bikin kamu jadi NPC. Suruh kamu angkut data di game.
Aku sudah sampai. Kamu di mana? Kamu jalan terus ke dalam, aku jemput. Oke. Akhirnya kamu datang. Kali ini Bos Chen sengaja datang dari Australia. Untuk investasi di game kita, kamu harus ingat. Sikap harus baik, jangan kayak kemarin. Tengah jalan kabur. Aku coba. Kerja sama ini sangat penting buat kita. Kalau obrolannya lancar, dia langsung jadi pemegang saham. Ngerti kak? Aku tahu batas. Aku perkenalkan. Ini Bos Chen. Raja properti terkenal di luar negeri. Ini adikku Xiaoran. Presiden Direktur Shanghai Group. Hello. Bos Xiao memang pemuda berbakat. Tampan dan pintar. Memang sesuai reputasinya. Ini, Hadiah kecil. gak nyangka masih ingat. Jangan berdiri semua, duduk dulu. Oak. Nggak nyangka. Xiao yang kejam bisa selembut ini. Gimana bisa jadi kayak sekarang? Nggak punya hati. Sebelum aku kembali, jangan tidur. Lagi apa? Ajak kamu ke tempat santai. Sekarang game ada bug, aku harus perbaiki sepenuhnya. Dan aku sudah janji di rapat direksi. Harus selesai perbaikan dalam 14 hari. Masa ya kamu mau kerja 24 jam? Di bawah pengawasan Xiaoran? Kalau tidak, kamu punya cara yang lebih baik? Kara. Aku memang belum punya untuk sementara ini. Saat seperti ini, kamu lebih baik keluar untuk bersantai. Membantu melepaskan tekanan dan kekesalanmu sekarang. Tapi bagaimana kalau dia kembali dan menemukan aku tidak ada? Ditemukannya sudah, tidak usah dipikirkan. Aku sudah mengirimkan alamatnya, ini untuk membantumu, saudari. Bos Chen tidak hanya di bidang properti. Punya banyak pencapaian, tak disangka juga tertarik dengan game. Aku ini orangnya selalu suka melakukan hal-hal yang berisiko. Aku yakin, proyek ini seharusnya pilihan yang bagus. Tingkat perhatian dan pengaruh proyek ini cukup besar. Tidak bisa dibilang berisiko. Aku dengar kabar burung, proyek game kalian. Saat uji coba internal, sepertinya ada sedikit masalah. Hanya sedikit kendala saja, perkembangan keseluruhan game. Sejauh ini cukup lancar, tim desain game. Dipimpin oleh desainer terkenal Lan Yao. Masalah kecil ini akan segera teratasi. Yi, Kenapa baru datang? Sudah lama menunggumu. Presentasi Bos Xiao tadi cukup detail. Game ini dan cara berpartisipasinya cukup unik. Aku ingin tahu, siapa sebenarnya desainernya kali ini? Seperti yang baru saja saya sebutkan, Lan Yao. Lan Yao. Kamu mau muntah? Kamu baik-baik saja. tidak apa-apa. Aku ke toilet dulu. Perlu aku temani? Aku tunggu di depannya. Dokter Zhang. Kebetulan sekali, kamu masih ingat aku. Ingatanku cukup baik, dan aku cukup terkesan denganmu. Dia mabuk, maaf. Tidak apa-apa, Bye-bye saja? tidak apa-apa. Kalau begitu, aku bantu kamu keluar ya. Baik, terima kasih.
Ada apa? Akhirnya aku berhasil melepaskan segel keluar dari tubuh perempuan. Bagus sekali. Kamu Xingtian. Di dunia yang aneh ini, ternyata ada yang mengenaliku. Di dunia ini, mungkin hanya aku yang mengenalmu. Melihat karakter game yang kudesain terwujud. Rasanya seperti ini ya. Apa maksudmu? Apa yang sebenarnya terjadi dalam pertempuran di kuil Shengong? Hati-hati. Adik ini memang agak bodoh. Awalnya mau bercanda, malah dianggap serius. Sakit? Enggak sakit. Pakai sepatu hak tinggi terlalu lama. Bikin tenaga terkonsentrasi di telapak kaki. Jadi gampang capek dan nggak baik buat lutut. Makanya, lain kali, pakailah sepatu yang lebih nyaman. Aku terus mencari kesempatan untuk membunuh bajingan itu. Mantap makiannya. Kamu ini minumannya payah banget. Lagi pula, tubuhmu sama sekali nggak bisa bela diri. Aku jadi nggak betah nih tinggal di tubuhmu. Lihat bagaimana aku melakukannya. Barusan kamu bilang, kamu dan Xiaoran adalah musuh. Pasti bermusuhan. Aku juga bermusuhan dengannya. Dia kejam dan suka menindas aku yang lemah ini. Dasar kurang ajar. Seperti kata pepatah, musuh dari musuhku adalah temanku. Betul. Ayo kita minum bersama. Kamu ini unik, sudah mabuk begini. Masih bisa semangat, berarti memang orang yang asyik. Aku temanin kamu minum, teman. Ayo. Oak. Kamu toh, bro? Lama nggak ketemu. Kok aku kembali ke tubuh ini lagi? Maksudmu apa? Ayo kita minum beberapa gelas. Minumnya lain kali saja. Minum itu penting, nggak bisa ditunda. Hari ini aja. Ayo. Kamu juga sudah banyak minum, mau kuantar? Aku nggak gampang mabuk. Cuma tubuh ini nggak kuat. Iya, kamu emang nggak gampang mabuk. Nggak gampang mabuk, ayo. Ayo. Katanya takut sosial, nggak kelihatan sama sekali. Yunfei, sini. Aku duluan nyapa. Baik, dadah. Lingling. Nyonya, sudah lama tidak bertemu. Aku sangat merindukanmu. Ngapain banyak orang begini?
Tidak malu dilihat orang? Maaf, Bos Lin, dia kebanyakan minum. Terima kasih sudah mengantarnya pulang. Hanya saja dana ini benar-benar sangat besar. Bos Xiao, Usoku. Apa kamu mau mempertimbangkannya? Investasi game ini sangat besar. Jika ada yang membantumu, itu bukan hal yang buruk. Bagaimana menurutmu? Kalau begitu, Nona Song aku serahkan padamu. Aku akan menemani klien dulu. Bos Lin, hati-hati di jalan. Kamu baik-baik saja, sayang? Baik, sangat baik. Aku sangat senang bisa bertemu Nyonya lagi. Maaf Bastion, tadi ada urusan mendesak. Mohon dimaklumi. Tidak apa-apa. Bagaimana pembicaraan kalian? Aku dan Bos Xiao berbicara dengan sangat menyenangkan. Karena Bos Chen berminat. Detail selanjutnya bisa kita diskusikan lagi. Benar kan? Benar. Bagus, ayo. Sudah lama kita tidak menari. Ayo temani aku menari. Nyonya, Bos Xiao. Bos Lin. Ayo berselang. Kamu ngapain sih? Apa yang kamu lakukan? Kamu benar-benar. Ling Ling, jangan seperti ini. Tidak separah itu. Nyonya, jangan menghalangi. Ini urusan antar pria. Cuma menari saja, tidak bisa terima? Berani membantah? Istri sang jenderal pun berani kamu sentuh? Akan kuputuskan tangan dan kakimu. Maaf semuanya, mengganggu suasana, kebanyakan minum. Sudah disuruh diam di rumah, maksa keluar. Buat masalah lagi, kan? Kakak, tolong jelaskan ke Bos Chen. Maaf, kamu baik-baik saja? Aku antar kamu pulang. Baik, aku ambil tas dulu. Xiao si licik. Kenapa kamu memukulku? Kemampuanmu berbicara omong kosong semakin hebat. Kamu terlalu berisik, bikin kepalaku pusing. Kenapa kalian semua seperti ini? Aku sudah berusaha keras memperbaiki celahnya. Kenapa kamu begitu kasar padaku? Bos Xiao. Dalam situasi seperti ini, kamu hanya perlu memeluknya.
Hanya sekali ini, jangan diulangi. Boss Xiao, boleh bantuanku? Tidak perlu. Besok siapkan baju untuknya dan bawa ke sini. Baik, Pergi dulu sibuk. baik. Ayo, minum. Bajingan. Xiao si pemeras. Kenapa kamu di sini? Apa katamu? Kamu bahkan masuk ke mimpiku untuk menindasku. Aku beritahu kamu. Ini ada di mimpiku. Aku tidak akan dibuli olehmu. Aku beritahu kamu. Kamu tidak pemeras, tidak dingin. Saat tidak menindas orang. Kamu cukup tampan. Anak laki-laki di keluargamu terlalu tampan. Kamu juga punya bos Lin. Aku akan menjadikan kalian semua karakter NPC di game. Jadi menurutmu, aku atau kakakku yang lebih tampan? Kakakmu. Bos Lin. Menurutmu, dia lebih tampan atau aku? Menurutku, kalian sama-sama tampan. Tapi aku masih merasa Bangun, bangun. Kamu belum selesai. Siapa yang lebih tampan? aku rasa. Aku yang paling tampan. Aku pasti terlalu mabuk. Hei, terima kasih sudah mengantarku pulang larut malam. Dihitung ini, aku sudah berhutang 2 kali padamu. Tidak apa-apa. Hampir lupa mengembalikan bajumu. Terima kasih. Kakimu masih sakit? Sepertinya sudah lebih baik dari tadi. Perlu aku bantu naik? Ini tidak baik, laki-laki dan perempuan sendirian di tengah malam. Kalau sampai tetangga melihat, bisa salah paham. Aku tidak bermaksud begitu. Oh. Benar-benar tidak ada maksud begitu. Kalau begitu aku tidak ganggu istirahatmu. Dah. Dokter Zhang. Mobil.
kenapa aku di sini? Kamu. Apa kamu mengambil kesempatan dalam kesempitan? Coba lihat tempat kamu tidur. Aku hampir terjatuh dari kasur karena kamu. Jadi siapa yang mengambil kesempatan dalam kesempitan? Coba perhatikan baik-baik seluruh tubuhmu. Selain rambutmu yang berantakan seperti sarang ayam, pakaian mana yang terbuka? Benar-benar tidak terjadi apa-apa? Kok kecewa? Siapa yang kecewa? Narsis. Karena kamu sudah sadar, urusan selanjutnya. Kamu yang bertanggung jawab sepenuhnya. Bertanggung jawab? Aku cuma seorang gadis, tidur semalaman di kasur yang sama denganmu. Aku saja tidak protes. Kamu seorang pria kok bisa? Tidak malukah kamu? Aku bicara soal game. Game. Bos Xiao itu Tidak memanggilku Xiao si kulit lagi? Tadi malam panggilannya lancar sekali. tadi malam aku. Itu tetanggaku juga ada bos bermarga Xiao. Daripada menghabiskan waktu menjelaskan di sini, lebih baik cepat bangun dan bekerja. Aku akan melakukan inspeksi mendadak kapan saja. Ini benar-benar neraka duniawi. Song Ling Ling. Kamu tahu sendiri daya tahanmu terhadap alkohol buruk. Kenapa masih minum sampai mabuk? Sekarang sudah, kamu membuatnya marah. Orang lain bekerja untuk mengejar kehidupan bahagia. Kenapa hidupku penuh petualangan begini? Sangat sulit. Baik. Baik, aku ngerti. Kakak, kenapa kamu datang? Bos Lin, Lanyao, kamu juga di sini. aku dipaksa. Mengingat dia menghilang tanpa alasan terakhir kali. Dan tidak bisa dihubungi, jadi di bawah pengawasanku. Aku bisa sedikit lebih tenang. Dan sekarang progres gamenya lambat, ini juga menguntungkanku. Mengawasi progres perbaikan game. Jika kamu tidak mau, kamu bisa pergi kapan saja. Tapi semua konsekuensinya, kamu tanggung sendiri. Aku mau, sangat mau. Kak, kamu cari aku hari ini ada apa? Masih tentang investasi game yang kemarin dibicarakan. Sambil makan sambil ngobrol. Pihak lain cukup tulus, tapi dalam hal persentase saham. Masih perlu sedikit kompromi. Jika masih dengan syarat kemarin, aku pasti tidak setuju. Hak pengambilan keputusan proyek ini harus tetap dipegang oleh grup Shanghai. Aku tidak ingin ini menjadi mesin uang bagi kapital. Baiklah, tidak usah dibahas lagi. Bos Xiao, karena ucapanmu ini, aku harus menghormatimu dengan segelas, ternyata aku tidak salah menilai. Kamu masih punya perasaan terhadap game. Jangan gunakan cara ini untuk menyenangkanku. Habiskan makanannya dan cepat kembali bekerja. Xiao si pelit. Kamu datang? Kamu kembali. Aku ini ingin berterima kasih. Karena kemarin malam kamu mengantarku pulang. Sebenarnya kamu tidak perlu begitu sopan. Sayang sekali sarapanku yang sudah kusiapkan dengan hati-hati, tidak mau makannya sudah. Tunggu, aku tidak bilang tidak mau makan. Sebenarnya aku juga menyiapkan sesuatu untukmu. Aku awalnya ingin memberikannya langsung kepadamu. Kemarin kan aku lihat kamu pakai sepatu hak tinggi, kakimu lecet. Jadi aku memilihkan sepasang sepatu flat untukmu. Hanya ingin kamu pakai yang nyaman. Tidak tahu kamu suka atau tidak. Lalu bagaimana kamu tahu ukuran kakiku? Waktu aku memijit kakimu kemarin, aku kira-kira mengira.
Apakah sempit? Tidak. Sangat pas, aku suka. Sarapan harus dimakan selagi hangat. Habiskan semuanya ya.